Halo, selamat datang kembali di channel SS Anyep. Kali ini berita datang dari Reza Zakaria, awal mula perjalanan kisah kesuksesan Reza Zakaria yang dilaluinya. Lebih lanjutnya simak video ini baik-baik. Gemar menyanyi sejak masa di sekolah dasar SD. Kemudian berlanjut ketika sudah di bangku sekolah menengah pertama SMP, aktif ikut kompetisi hingga Reza Zakaria tumbuh sebagai penyanyi panggung festival. Reza Zakaria atau lebih dikenal Reza dan akrab dengan panggilan Eja. Menurut pengakuannya, proses awal nyanyi di panggung festival hanya sebuah kebetulan. Di sekolahnya dulu saat kelas 2 SMP menggelar lomba pentas seni, setiap ketua kelas wajib mempersembahkan satu bidang kesenian. Dari sekian banyak lomba pentas seni saat dapat hukuman itu aku pilih karaoke. Sebenarnya enggak punya lagu dan tidak hafal sama sekali. Akhirnya Eja sama mama ke pasar beli VCD lagu Emilia Contessa. Semalaman hafal lirik terus paginya lomba. Pada hari itu aku diumumkan masuk grand final. Tutur pria berparas Arab. Keberanian dan semangat untuk ikut banyak festival. Menurut Reza, di kalangannya di Sidoarjo, Jawa Timur menyanyikan lagu dangdut pasti dihina. Itu dasar kemudian Reza memilih genre pop yang kebetulan memang dikuasainya. Usai tamat SMA di Sidoarjo, Reza melanjutkan kuliah di tempat kelahirannya di Bandung. Disinilah hobiku berkembang biak sangat cepat, ucap Reza tertawa. Macan panggung festival. Saat orientasi studi dan pengenalan kampus ospek, ibu dosen bertanya apakah di sini ada yang bisa nyanyi. Aku langsung tunjuk tangan saya, Bu. Mulai dari situlah setiap tahunnya Eja ditunjuk mewakili kampus ikut ajang Bintang Radio Republik Indonesia (RRI). Cerita Reza bangga. Reza melanjutkan kisahnya, sejak 2008, 2009, 2010, hingga kemudian tahun 2012 mulai dapat juara 1 dan mewakili Jawa Barat ke Papua ikut lomba Bintang RRI tingkat nasional. Dalam masa 3 tahun di Bandung, Reza sudah dijuluki Macan Festival, sehingga pihak event organizer sebagai penyelenggara memblacklist Reza, agar tidak ikut lagi festival. Alasannya karena sudah ikut tingkat nasional dan sekaligus memberi kesempatan kepada peserta lain. Sebagai penyanyi pop, nama Reza makin berkibar, apalagi setelah meraih juara 1 lomba Festival Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Nama Reza Zakaria diekspos oleh banyak media, prestasinya diberitakan di sejumlah koran. Reza mengutarakan kebanggaannya karena matang di panggung festival, makanya ketika ikut ajang Dangdut Akademi Indosiar, Eja bisa mengatur diri agar tidak nervous, karena sudah terbiasa dengan juri, penonton dan sudah terdidik di panggung kompetisi. Eja putuskan ikut Dangdut Akademi 2 sebenarnya karena putus asa. Semua talent seart baik pop, dangdut bahkan audisi grup vokal pun sudah Eja ikuti, ucap Reza dengan raut wajah sedih mengenang masa-masa itu. Reza menceritakan pengalaman pahit memburu panggung festival dan trauma mengejar karier sebagai artis. Pernah datang sendiri ke stasiun TV3 Malaysia mendaftar kompetisi Gangstars, namun ditolak karena mereka mencari talent grup vokal bukan solo. Salah seorang juri almarhum Pangah. Di usia Reza 22 tahun, papanya minta supaya berhenti saja mengejar mimpi sebagai penyanyi dan mulailah mencari pekerjaan tetap. Akhirnya Reza menyerah dan berangkat kerja ke luar negeri. Sesampai di sana ternyata pekerjaan yang dijanjikan tidak ada. Reza lagi-lagi kena tipu. Setelah kembali dari luar negeri, Reza mengumpulkan kembali puing-puing semangat. Akhirnya bekerja di sebuah pabrik tas di Bandung. Ketika lagi serius kerja ada informasi festival, Reza sering bolos kerja karena ikut festival alasannya kurang sehat. Kemudian tiba masa audisi Dangdut Akademi 1 Indosiar, Eja langsung mencibir program itu jelek dan lalalala gitu. Wow, ternyata acaranya luar biasa keren, juaranya Lesti.
Semangatku ingin terjun kembali setelah melihat audisi DI berkelas banget. Tahun berikutnya Indosiar gelar kembali deh. Mamaku nanya, "Res enggak ikut audisi lagi Res?" Aku jawab, "Tidak usahlah Ma, usiaku sudah 25 tahun dan tidak mungkin diterima." Reza mengulang percakapan dengan mamanya pada maghrib yang terus mensupport dan mendoakannya. Setelah berpikir sebentar dengan modal Rp20.000 sisa uang dalam kantongnya, Reza berangkat membeli perbekalan kue, susu dan air mineral. Jam 4 subuh sudah bergerak dari rumah, tiba di lokasi audisi jam 5 pagi sudah sesak oleh puluhan ribu peserta. Antrian dari jam 5 pagi dan baru sampai pagar pemisah, barikade. Jam 4 sore, Mama selalu menelpon dan menanyakan keadaanku yang sedang sakit kaki karena kecelakaan sebulan sebelumnya, tutur Reza. Setelah masuk ke dalam gedung audisi ada 3 kali penyaringan. Alhamdulillah berjalan lancar bagai hembusan angin saja, sebut Reza yang malam itu pukul 0:05 waktu Indonesia Barat dikabarkan melalui telepon bahwa ia lolos ke babak penjurian artis. Kekuatan doa orang tua ditambah keseriusan dan kesabarannya, proses penjurian artis yang menunggu dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam telah menunjukkan hasil. Reza menerima golden ticket dan lolos tanpa penyaringan lagi. Hingga di akhir audisi Reza mampu meraih top 4D Academy 2. Setelah meraih juara 4D pada tahun 2015, Reza kembali berhasil menjadi runner-up D Academy Asia 3 tahun 2017. Selain sukses di panggung kini Reza juga mendapat kesempatan main sejumlah sinetron TV, menjadi juri di Liga Dangdut Indonesia 2020 Indosiar dan seabrek aktivitasnya sebagai entertainer. Apakah Reza pernah keluarkan album atau single? Aku pernah dibuatkan 3 single, Gadis Melayu, Lagu Melayu dan Pergi Tak Kembali. Lagu-lagunya keren semua tapi sayang penciptanya enggak pernah tahu di mana keberadaannya sekarang, ucap Reza. Dari channel YouTube resmi Reza Zakaria, diketahui single Pergi Tak Kembali yang diposting beberapa tahun lalu sudah ditonton oleh 2,2 juta pemirsa. Apa aktivitas sekarang ketika stay at home? Eja kembali mengurusi usaha sendiri. Selama buka aku enggak pernah full time di sana, sekarang jadi bisa fokus di Rajaku Coffee dan Kitchen, ucap Reza yang juga mengisi waktu mengelola channel YouTube buat sarana ekspresi diri. Sebelum akhiri percakapan, boleh sedikit cerita tentang pacar, calon pasangan hidup, targetnya apa dan kapan? Aku sedang fokus ke arah itu. Usiaku sekarang sudah 31 tahun. Mama dan Abi sudah tua. Beliau menginginkan Eja ada yang bantuin dan ada yang ngurusin. Reza menjelaskan ada beberapa faktor yang tidak bisa dipaksakan. Setelah ta'aruf kami saling cocok tapi kadang dunia keartisanku bisa menjadi kendala di keluarganya. Mereka masih menganggap dunia panggung yang glamor sebagai sisi negatif, padahal kehidupan nyata Eja tidak seperti itu. Kalau target HMMM Eja serahkan kepada Allah, semoga akan dipertemukan dengan pilihannya. Amin. Reza menutup.